Malam ini ya yang ingin kita bahas adalah mengenai doktrin jaminan keselamatan ya. Saya pikir ini perlu kita ulangi lagi ya, kita belajar kembali, kita bisa rekam kembali, nanti kita bisa share lagi ya. Karena doktrin jaminan keselamatan merupakan dasar iman ajaran Kristiani yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pegang teguh ya sebagai orang yang percaya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur malam ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama. Kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan dan ajaran kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus tuntun pimpin kami dalam kebenaran-Mu, supaya kami boleh pegang teguh dan kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga kami memuliakan nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Dalam namanya kami berdoa. Amin. Teks kita diambil dari Yohanes pasal 3. Saya akan baca beberapa ayat saja. Injil Yohanes pasal 3. Saya baca ayat yang ke-15-16. Ya, ini dua ayat sangat penting bagi kita. Coba saya baca. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya dia beroleh hidup kekal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian kita loncat ke ayat terakhir 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini terjemahan Lai itu dia pakai tidak taat ya. Harusnya memang kata yang benar adalah kata barang siapa yang tidak percaya kepada anak ya, tentu dia tidak akan melihat hidup. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, doktrin jaminan keselamatan. Nah, apakah keselamatan kita, keselamatan orang percaya kepada Tuhan Yesus itu terjamin atau kekal atau bisa hilang? Nah, setiap orang yang diselamatkan selalu bertanya, apalagi kita adalah orang yang pemula, baru percaya atau menjadi orang Kristen, selalu bertanya-tanya, nah, apakah keselamatan saya bisa hilang nggak? Karena saya masih hidup tinggal di dunia ini. Saya masih bisa berdosa. Dan kadang-kadang saya malas ke gereja. Nah, saya malas membaca firman Tuhan. Wah, jangan-jangan keselamatan saya ini tidak terjamin. Nah, ini selalu menyangkut dengan perasaan kita ya, saudara-saudara ya. Nah, kadang-kadang perasaan kita, waduh, jangan-jangan kan begitu ya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat apa yang disabdakan atau yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa janji Allah kepada manusia atau Yesus kepada manusia, seperti yang telah kita baca tadi, ada 3 ayat yang kita baca di Yohanes pasal yang ketiga. Kalau saudara kita perhatikan di ayat yang ke-14, sangat jelas mengatakan, atau yang 15 itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-16 juga mengatakan ya, percaya kepadanya tidak binasa,
tapi memperoleh hidup yang kekal, kan gitu. Kemudian ayat yang ke-36 lagi, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi yang pertama kita harus percaya. Percaya artinya percaya kepada firman Tuhan. Nah, kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah memenuhi syarat kepercayaan kepada Yesus, menurut Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Nah, mari kita lihat lagi di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan 10. Di sana menyatakan kepada kita, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya kan dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya lagi dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, ini adalah apa yang Paulus katakan, ya kan? Kalau kita sudah memenuhi itu, dengan hati kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, kan begitu, dan percaya Yesus, dengan mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, ya kita diselamatkan. Jadi Alkitab memberikan kepastian keselamatan, jaminan keselamatan kita. Pada waktu saudara dan saya percaya kan, dengan hati, mengaku dengan mulut, maka kita telah diselamatkan. Nah, jaminan keselamatan ini terjamin sesuai dengan firman Tuhan yang memberikan kita kepastian keselamatan. Yang pertama, dia mengatakan bahwa keselamatan. Nah, tentang keselamatan ini adalah tentu mengenai jiwa kita, bukan tubuh kita ya. Nah, jadi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah jaminan hidup kekal, itu adalah abadi atau eternal, kan begitu. Hidup yang the everlasting life gitu ya. Nah, bukan sementara. Nah, sudah kita baca tadi kan Yohanes pasal 3:16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, kan memperoleh hidup kekal. Nah, hidup kekal lagi. Kemudian kita lihat lagi Yohanes 5:24, ia yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia, nah kepada dia yang mengutus aku, mempunyai hidup kekal kembali. Percaya kepada siapa? Ada dua pribadi di sini. Percaya kepada dia Bapa yang mengutus Yesus, mempunyai hidup yang kekal. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, ya, kematian. Tapi karunia Allah ialah hidup kekal melalui atau lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, saudara ya, yang ada menyatakan kepada kita bahwa hidup kekal, ada kata kekal, ya, eternal, itu kekal itu ya, eternal ya. Kemudian ada lagi yang namanya everlasting ya, selalu juga pakai everlasting, itu juga kekal, abadi atau kekal. Ya, muncul berulang-ulang kali di dalam ayat firman Tuhan. Ya, maka kita harus percaya firman Tuhan yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa keselamatan itu abadi, kekal, bukan sementara saja. Nah, ini adalah satu jaminan kepada kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, yang kita lihat bahwa keselamatan, nah, kita mengatakan keselamatan adalah suatu kelahiran baru. Ya, suatu kelahiran baru. Maksudnya apa kelahirannya? Kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 3 kan, ya, Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus born again, harus dilahirkan kembali baru bisa masuk ke surga. Nah, kelahiran baru ini adalah masalah rohani, bukan masalah fisik. Kita dilahirkan oleh ibu kita hanya satu kali saja. Tidak pernah berubah lagi.
Setelah kali lahir terus kita seperti bayi, kita bertumbuh, bertumbuh sampai dewasa. Nah, tidak pernah change, never change ya. Nah, kelahiran kembali ada spiritual born again itu juga sekali tidak pernah berubah. Ya, kita lahir ke mana spiritual itu born again, ya kita dilahirkan ke dalam keluarga Allah. Kan begitu. Nah, kita dilahirkan baru, ya, menjadi keluarga Allah, ya. Nah, saudara-saudara, ini sangat jelas apa yang dikatakan oleh Yohanes, ya, pasal yang 1 ayat 12-13. Tetapi seberapa yang menerimanya, kepadanya mereka diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu kepada mereka yang percaya atas namanya. Di sini ada menyangkut untuk dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan daging atau keinginan manusia, melainkan dari Allah. Nah, ini adalah tentang kelahiran. Ya, kelahiran baru. Dulu kita manusia lama yang tidak percaya kepada Tuhan, kan? Nah, kita dilahirkan baru bukan dengan jasmani, tapi itu adalah kelahiran rohani, di mana Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, jelas di dalam Yohanes 3 ayat 3 jelas mengatakan ya bahwa kita memang harus dilahirkan kembali. Tanpa kelahiran, maka kita tidak mungkin masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, ya, setelah kita percaya, keselamatan kita terjamin. Nah, Yesus berjanji kepada kita, atau Tuhan berjanji kepada kita bahwa Allah atau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, meninggal kita orang-orang yang percaya, kan begitu. Nah, Ibrani 13 ayat 5 dengan jelas mengatakan, dan ia berfirman, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau ataupun melalaikan engkau. Nah, ini adalah jaminan firman Tuhan kepada orang percaya, bisa diaplikasikan kepada orang percaya, apalagi kepada orang Yahudi ya, ada umat pilihan Tuhan, ya kan? Tuhan Allah tetap akan menjaga mereka ya. Nah, kemudian saudara, ada ayat lagi yang memberikan kepastian jaminan di mana Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita di 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 13. Dan ini adalah kesaksian itu bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal lagi di sini. Dan hidup ini ada di dalamnya. Dia memiliki anak, memiliki hidup. Dan dia yang tidak memiliki anak Allah tidak hidup. Semuanya ini telah kutulis kepadamu. Kamu yang percaya kepada nama anak Allah, supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Supaya kamu tahu gitu, memiliki hidup kekal. Dan supaya kamu boleh percaya kepada nama dari anak Allah. Nah, kalau orang tidak percaya kepada Yesus adalah anak Allah, bagaimana dia bisa memperoleh hidup kekal? Nggak mungkin, saudara-saudara. Maka hidup kekal akan kita peroleh bila kita percaya Yesus adalah anak Allah. Nah, karena hidup kekal itu ada di dalam Yesus. Nah, orang yang diselamatkan, orang Kristen yang memiliki Yesus, maka mereka akan memiliki hidup kekal. Dan kita milik Tuhan, milik Yesus, maka Yesus tidak akan mungkin meninggalkan kita. Nah, ini kita harus tahu, ayat ini memberikan jaminan kepada kita. Apalagi Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Ya, nah, karena kita milik Dia. Saudara dan saya adalah dombanya. Dan Yesus adalah our great shepherd. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, ini jaminan yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Tuhan tidak akan pernah membuang kamu. Nah, ini
firman Tuhan mengatakan di Yohanes pasal 6 37 dan 39. Semua yang Bapa berikan kepadaku akan datang kepadaku, dan ia yang datang kepadaku sama sekali tidak akan kubuang. Dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, yaitu dari semua yang Dia telah berikan kepadaku, aku tidak akan kehilangan satupun, tetapi akan membangkitkan kembali pada hari terakhir. Nah, ini jaminan sangat implisit, sangat jelas ya, mengatakan bahwa semua yang Bapak berikan kepadaku akan datang kepadaku. Memang ini ada interpretasi dari Calvinis juga yang mereka ini menunjukkan kita telah dipilih sebelum dunia ini dijadikan katanya. Tapi kalau saudara baca ayat sebelumnya itu ya, harus kita akan memahami bahwa mereka harus percaya dulu, baru mereka adalah orang-orang yang diberikan Allah kepada Yesus. Harus percaya dulu. Nah, kalau kita lihat di Efesus pasal 1, ya pasal 1 ayat yang keempat, memang di situ dikatakan bahwa dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Tapi kalau kita lihat ayatnya secara konteks, mereka yang dipilih adalah mereka yang percaya. Mereka yang tidak percaya, mereka tidak dipilih. Ya, sangat jelas. Oke. Nah, jadi Tuhan tidak akan pernah membuang kita karena kita adalah miliknya. Kemudian saudara, kita lihat ada yang keempat yang mengatakan bahwa Allah Tritunggal, Trinitas mengamankan keselamatan kita. Wah, ini memang memberikan satu jaminan kepastian yang pasti kepada orang-orang yang percaya. Nah, kita lihat lagi Yohanes 10 ayat 28-29. Dan aku memberikan kepada mereka hidup kekal. Nah, lihat hidup kekal lagi, bukan hidup yang sementara bisa hilang-hilang. Ya. Dan mereka tidak akan pernah binasa. Nah, nggak mungkin binasa ya kan? Juga tidak akan ada orang yang merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada semua, dan tidak ada orang yang dapat merebut mereka daripada tangan Bapakku. Ya, ada di tangan Yesus, ya hilang. Ada di tangan Bapa, saudara, ya kan? Bapa kita kan kita sebut Allah Bapa kita, Bapa kami yang di surga kan, sangat jelas. Oke, kita adalah kepunyaan Tuhan. Oke, nah saudara kita lihat lagi, kalau kita perhatikan di Efesus pasal yang kedua, ya sangat jelas juga ada dimeteraikan. Roh Kudus memeteraikan kita orang yang percaya ya. Nah, ini adalah menyatakan kepemilikan. Sangat jelas. Nah, saudara bisa lihat tanda kepemilikan kita ini dengan meterai ya. Oke. Nah, tanda kepemilikan itu kita milik Tuhan. Kalau kita baca di 1 Korintus pasal 3:23, di situ ada kita milik Kristus. Kemudian ada 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Nah, boleh kita baca. 1 Korintus 2 Korintus pasal 1 22. Nah, oke, pasal 2 Korintus pasal 1 22 ya. Memeteraikan tanda miliknya. Nah, atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dia dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, ini satu jaminan, meteraikan lagi Roh Kudus. Tanda pemilikan, saudara. Jadi, dengan jelas bahwa Allah Trinitas mengamankan keselamatan kita. Lihat, saudara, masa kita nggak percaya firman Tuhan yang memberikan kita kepastian keselamatan? Mungkin kita bisa hilang ya. Apalagi kalau kita lihat ya di ayat-ayat firman Tuhan di Efesus pasal 1, 13, 14, kemudian ada lagi di Efesus 4, 30, dengan jelas ya memberikan jaminan itu yang memeteraikan ya, yang dimeteraikan ya
Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ada lagi setelah ayat Roma 8:23 yang mengatakan, dan bukan hanya mereka saja, tapi kita sendiri juga yang telah memiliki buah-buah sulung dari roh. Kita sendiri juga mengeluh dalam diri kita menanti pengangkatan kita sebagai anak untuk menyaksikan penebusan tubuh kita. Nah, penebusan tubuh kita nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita akan di rapture, ya, penebusan dan melihat penebusan tubuh kita. Kemudian saudara kita lihat ada yang keenam lagi ya, bahwa jaminan keselamatan tidak hilang ini ya, tak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan dan kasih keselamatannya. Keselamatan dari Tuhan ya maksud saya. Mari kita lihat Roma 8 ayat 38-39 ya. Sebab aku yakin bahwa baik kematian maupun hidup maupun malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah maupun kuasa-kuasa maupun hal-hal yang sekarang maupun hal-hal yang akan datang maupun ketinggian maupun kedalaman maupun makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ini ayat ini sangat indah sekali. Kita harus hafal ya. Roma 8:38-39. Ini yang memberikan jaminan. Masa kita nggak percaya ayat ini lagi? Masih bisa ada kemungkinan bisa hilang? Ya, ini opini kita. Ya, itu opini kita. Mari kita yakini ayat ini yang memberikan jaminan. Kepastian keselamatan kita itu kekal. Ya. Kemudian lagi saudara-saudara ya, kita lihat yang berikutnya. Ya, Tuhan dengan kuasanya menjaga keselamatan kita. Bagaimana caranya? Mari kita lihat di 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Nah, Paulus di sini mengatakan, sebab aku tahu siapa yang telah aku percaya. Nah, dia tahu siapa yang dipercaya kitanya. Bukan sembarang percaya ya. Kan gitu. Dan yakin. Nah, saya yakin bahwa dia siapa? Yesus mampu menjaga apa yang telah aku percayakan kepada dia sampai kepada hari itu. Nah, sampai hari itu pun bisa sampai pada rapture pengangkatan gitu. Dia yakin Tuhan bisa sanggup ya dengan kuasanya menjaga keselamatan kita sangat terjamin saudara ya. Ya. Jadi kita tak bisa dan tak mampu menjaga keselamatan kita saudara-saudara ya. Ada orang coba berusaha untuk menjaga supaya dia hidup suci, dia hidup begini begitu kan, supaya jangan bersalah, supaya keselamatannya tidak hilang. Nggak bisa, saudara, kita nggak mungkin bisa melakukan itu ya. Kenapa? Karena kita manusia yang belum diangkat kan dari dunia ini. Sifat kedanginan kita masih ada. Ya kita bisa jatuh ke dalam dosa. Bukan berarti kalau begitu saya bisa excuse, Tuhan maafkan saya lemah Tuhan. Ya, lalu Anda berargumentasi, ya ini bukan kemauan saya Tuhan dan sebagainya. Nggak bisa kita argumentasi begitu. Memang kita harus hidup suci, betul saudara-saudara ya. Tapi bukan berarti untuk menjaga keselamatan kita. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan menjaga keselamatan dengan berbuat kebaikan, menjaga kesucian, tetapi kita memang harus hidup suci supaya hubungan relasi kita dengan Tuhan baik dan kita boleh yang mendapatkan berkat daripada Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya, bahwa ayat-ayat yang kita baca tadi telah memberikan kepastian jaminan kepada saudara dan saya bahwa keselamatan yang kita peroleh karena percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan sendiri yang akan menjaga kita, yang akan melindungi kita, ya, bahwa jaminan itu pasti tidak akan hilang. Kiranya Tuhan menolong kita,
kiranya Tuhan memberikan ya kekuatan bagi kita supaya kita boleh percaya akan ayat-ayat firman Tuhan yang telah memberikan kepastian keselamatan kita karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kecuali Anda tidak ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kan begitu. Nah, kalau begitu, bagaimana kita tahu bahwa kita telah diselamatkan dan jaminan itu keselamatan itu pasti? Yang pertama kita harus periksa diri kita sendiri. Ya, apakah saya ada dalam Tuhan Yesus? Kan begitu. Apakah saya benar-benar sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Jika Anda sudah percaya dengan hatimu dan mulut mengaku, ya Anda sudah memenuhi apa yang di Paulus minta itu di Roma 10 ayat 9 dan 10. 9 dan 10 ya. Nah, dengan yakinlah dalam hati saudara-saudara bahwa firman Tuhan memberikan kita keyakinan bahwa kita yang ada di dalam Tuhan Yesus, keselamatan kita tidak mungkin akan hilang. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa hidup sebagai orang yang percaya di atas bumi ini. Tuhan memberkati kita. Amin.